Hai, namaku Cindy dan selamat datang. Kali ini aku mau membahas tentang sebuah berlian yang katanya terkutuk dan udah ada 9 orang yang menjadi korbannya. Kalau kalian mau tahu berlian apa itu dan siapa aja korbannya, ayo kita bahas. Berlian telah mempesona manusia selama berabad-abad dan bukan hal yang mengejutkan jika terdapat legenda serta tahayul yang turut menghiasi batu mulia ini. Salah satu permata paling spektakuler di dunia adalah Hope Diamond atau berlian Hope, yaitu berlian biru dengan berat lebih dari 45 karat dan diperkirakan bernilai 1/4 miliar dolar. Wah, kalau dirupiahin mungkin sekitar 3,2 triliunan. Tapi walaupun berlian ini digadang-gadang sebagai permata paling spektakuler di dunia ya, ternyata ada beberapa orang yang berpikir dua kali untuk menerima berlian ini, walaupun diberikan secara gratis. Kabarnya Hope Diamond ini tuh penuh dengan kutukan yang menyebabkan pemilik atau orang-orang yang bersinggungan dengannya akan mengalami nasib yang tragis. Terdapat sejumlah kisah terkenal soal orang-orang yang disebut-sebut terkena kutukan Diamond Hope ini. Siapa aja mereka? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah Jean Baptiste Tavernier. Tavernier adalah seorang pedagang dan pengelana permata yang berasal dari Prancis di abad ke-17. Kabarnya, Tavernier itu menderita demam parah tak lama setelah ia mencuri Diamond Hope. Kabarnya ya, Tavernier ini tuh mengambil batu biru itu tuh dari sebuah patung Buddha. Nah, berlian itu tuh sebenarnya awalnya digunakan sebagai salah satu matanya patung Buddha tersebut. Lalu kemudian nih para biksu ini menyadari bahwa ternyata permata yang harusnya ada di mata patung Buddha itu hilang. Nah, dari situ akhirnya para biksu pun mengutuk siapapun yang memiliki permata tersebut. Menurut sejumlah rumor yang beredar ya, bahkan setelah ia meninggal, jasadnya tuh dicabik-cabik oleh serigala. Namun berdasarkan laporan lain, ternyata Tavernier dikabarkan berusia panjang dan meninggal di usia 85 tahun. Orang kedua yang dipercaya terkena kutukan Hope Diamond ini adalah Raja Louis ke-14. Raja Louis ke-14 nih membeli Hope Diamond dari Tavernier dan memotong ulang batu tersebut pada tahun 1973. Nah, berlian itu kemudian dikenal dengan The Blue Diamond of Crown atau French Blue. Nah, setelah itu ya, Raja Louis ke-14 ini tuh mengalami atau menderita gangren. Jadi secara ringkasnya ya, gangren ini adalah jaringan mati yang disebabkan oleh infeksi atau kurangnya aliran darah. Dan seluruh anak-anaknya itu meninggal ketika masih kecil dan hanya tersisa satu orang aja. Kemudian ada Nicolas Fouquet, seorang pria yang bekerja untuk Raja Louis ke-14, dikabarkan telah memakai berlian tersebut saat mendatangi beberapa acara khusus. Tapi tak lama kemudian, ia pun kehilangan kepercayaan dari raja dan akhirnya dibuang dari Prancis. Nah, Raja Louis ke-14 ini pun menambahkan hukumannya dan pada akhirnya Fouquet dipenjara seumur hidup, di mana ia menghabiskan 15 tahun di dalam benteng Pignerol. Dan beberapa orang meyakini ia merupakan sosok di balik Man in the Iron Mask. Namun beberapa pihak lain menyangkalnya. Lalu sosok berikutnya yang terkena kutukan Blue Diamond ini adalah Marie Antoinette. Raja Louis ke-14 mewariskan berlian French Blue tersebut dan kemudian digunakan oleh Marie Antoinette. Sebagian orang percaya bahwa berlian itulah yang menyebabkan Marie mengalami nasib sial dan hidupnya harus berakhir saat lehernya dengan pisau. Namun hingga saat ini tuh belum ditemukan bukti bahwa Marie tuh pernah memakai French Blue atau Hope Diamond. Selain Marie Antoinette ini, ternyata ada perempuan lain yang terkena kutukan Blue Diamond ini, yaitu Mary Louise yang merupakan orang kepercayaan terdekat Marie Antoinette sendiri. Pada tanggal 3 September, dia tuh dibawa ke pengadilan untuk bersumpah mencintai kebebasan dan kesetaraan, serta juga bersumpah untuk benci kepada raja dan ratu monarki, yaitu Raja Louis ke-14 dan Marie Antoinette. Dia setuju nih bersumpah untuk kebebasan dan kesetaraan, tapi dia menolak untuk mengecam raja, ratu, dan monarki. Karena penolakannya itu ya, Mary Louise pun akhirnya langsung dibawa ke jalan dan dilemparkan ke sekelompok orang yang dengan sangat kejam. Kepalanya tuh di sebuah tombak dan dibawa ke jendela penjara Marie Antoinette.
Korban berikutnya yaitu Wilhelm Fels yang merupakan pembuat perhiasan yang berasal dari Belanda. Selama revolusi Prancis ya, ternyata berlian ini tuh sempat hilang. Dan ternyata Fels adalah orang yang memegang berlian tersebut. Guna menutupi identitas si berlian ini, akhirnya Fels memutuskan untuk memotong kembali berlian tersebut. Dan setelah dia memotong berlian ini, akhirnya nasib buruk pun terjadi padanya. Jadi anaknya Wilhelm Fels ini yang bernama Hendrik Fels berusaha untuk mencuri berlian ini dan ayahnya. Namun setelah itu, Hendrik pun melakukan aksi bunuh diri. Kemudian ya, berlian ini tuh sempat hilang lagi sampai akhirnya muncul kembali dalam katalog koleksi permata milik keluarga perbankan London yang bernama Hope pada tahun 1839. Apakah kutukan berlian ini hilang? Oh, tentu aja enggak, masih berlanjut tentunya. Kemudian ada Simon Moncherides. Aduh aku nggak tahu penyebutannya, maaf ya teman-teman. Jadi Simon itu merupakan pedagang Yunani yang akhirnya memiliki Hope Diamond ini. Dan sejumlah orang menyebutkan bahwa kutukan berlian ini juga menimpa dirinya, di mana dia, istri, dan anaknya tuh tewas setelah mobil yang dikendarainya jatuh ke jurang. Yang berikutnya adalah Evelyn McLean. Jadi Evelyn ini merupakan ahli waris yang hidupnya tuh diliputi sama kemewahan. Ia pun membeli berlian itu dan mengenakannya dengan bangga. Dan bahkan ada cerita yang menyebutkan bahwa nih si Evelyn ini memakaikan permata itu ke anjing kesayangannya. Namun ya, berlahan-lahan kutukan ini pun mulai menelan korban. Pertama-tama tuh ibu mertuanya meninggal. Anaknya tutup usia pada usia 9 tahun. Suaminya tuh meninggalkan dia dan anak perempuannya tewas karena overdosis pada usia 25 tahun. Sementara Evelyn sendiri pada akhirnya tuh jatuh miskin dan harus menjual koran untuk tetap bertahan hidup. Dan akhirnya anak-anaknya Evelyn yang masih hidup nih menjual berlian tersebut kepada Harry Winson. 9 tahun kemudian, Winson pun menyumbangkan permata ini kepada Smithsonian Institution. Korban terakhir yang kita bahas kali ini adalah James Todd. Jadi James Todd ini merupakan pria yang mengirimkan berlian ini dari Harry Winson ke Smithsonian Institution. Gak lama nih setelah dia mengantarkan berlian itu, kakinya tuh remuk dalam kecelakaan. Dan gak hanya itu ya, ia juga mengalami cedera kepala dalam kecelakaan yang terpisah. Jadi kecelakaan yang berbeda. Yang pertama kakinya remuk, yang kedua itu kepalanya cedera. Belum sampai situ nih, masih ada lagi satu kesialan yang dialami, yaitu rumahnya juga bahkan terbakar. Kalau menurut kamu nih, benar nggak sih berlian ini tuh memang mengandung kutukan? Atau sebenarnya semua hal yang terjadi sama mereka itu cuma dicocok-cocokin aja, cuma dikait-kaitin aja sama berlian ini? Coba deh tulis di kolom komentar apa pendapat kamu tentang kutukan berlian yang satu ini. Buat kamu-kamu yang udah ngedengerin aku sampai di detik ini, jangan lupa kasih aku tombol like kalau kamu suka sama video aku, dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.